Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu di podcast Self Healing bareng Ria Marliana. Buat kamu yang mungkin baru pertama kali dengerin gue di sini gue bakal bahas tips tentang self healing. Tentunya dengan Islamic healing method, karena memang aku seorang muslim, jadi memang nyarinya ya ke sana gitu kan, ke Quran sama hadis. Buat kamu yang pingin banget rilis beban kamu, mungkin udah ngerasa lelah banget dengan hidup ini, so pantengin terus podcast aku dan semoga menjadi wasilah kamu untuk bisa lebih meringankan hidup. Ya berdoalah ya, semoga kita bisa lebih tenang dalam hidup ini, gak cuma di dunia tapi juga di akhirat nanti. So guys, untuk kali ini aku bakal ngebahas tentang, nah ini dia, mungkin buat kamu-kamu yang gak bisa cerita mungkin dengan orang, gak bisa curhat, terus apa-apa disimpan sendiri, mungkin kamu introvert mungkin ya. Gimana sih mbak introvert itu? Nah nanti kita bahas juga tuh, seperti apa sih sebenarnya introvert yang sebenarnya. Karena di episode ini aku bakal ngebahas alasan introvert lelah di keramaian. So, seperti apa itu introvert dan bagaimana mengatasinya? Stay tune. Oke, balik lagi dengan Ria Marliana di sini di podcast Self Healing pada episode apa tadi? Alasan introvert lelah di keramaian. Sebenarnya ini sudah aku post juga di Instagram @karaktercintagoldar. Buat kamu yang mungkin pasangan muda yang sering berantem sama pasangan. Capek pasti kan. Aku salah satu advisor di sana dan juga salah satu admin di sana. So banyak banget tips relationship berdasarkan golongan darah. Kalau lu nggak percaya, nggak usah kesana, nggak usah lihat-lihat deh, sumpah. Nanti kamu nyesel soalnya. Nyesel kenapa? Nyesel karena kenapa nggak dari dulu gitu. Tahu akun itu gitu. Oke, balik lagi. Balik lagi ke introvert ya. Pertama kali kamu harus tahu dulu sebenarnya introvert itu apa? Karena introvert itu beda banget, nggak ada kaitannya dengan public speaking skill, nggak ada kaitannya dengan pemalu, nggak ada kaitannya dengan minder atau apapun itu. Tetapi kamu harus tahu bahwa introvert itu lebih cenderung dengerin suara hati dia sendiri. Dia lebih percaya dengan lingkungan dia mudah percaya dengan lingkungan yang memang sudah dia kenal gitu loh. Beda dengan extrovert yang dia mudah percaya dengan lingkungan yang dikenal. Nah, sekarang kita ngobrolin tentang introvert dulu ya. Jadi kamu harus paham betul bedanya apa sih introvert itu dengan extrovert. Nah, ini dia nih. Jadi, kamu itu introvert kalau ya, kamu recharge energi kamu itu di rumah sendirian gitu loh, di circle yang kecil, di lingkungan yang udah kamu kenal sebelumnya. Let's say kamu tuh kerja dari Senin sampai dengan hari Jumat. Pasti capek dong, apalagi kalau hidup di Jabodetabek, kerja di Jakarta, rumah di Bekasi, pulang udah Isya paling cepet ya kan, berangkat pagi subuh, aduh udah capek banget ya, aku udah gak ngebayangin. Nah di weekend itu kira-kira untuk recharge energi kamu, itu kamu lebih memilih untuk hangout dengan teman-teman kamu, atau justru kamu memilih untuk rebahan di rumah sendirian dengerin aku kayak gini? Atau ya ketawa-ketawa bareng, ngobrol bareng, itu recharge mana yang lebih recharge? Bukan berarti enjoy nggak enjoy ya, tapi lebih recharge mana, ya kan? Kan misalkan gini loh, beda-beda case ketika ibu rumah tangga nih, di rumah gitu kan, justru di rumah dia capek gitu loh. Tapi ketika dia ke salon, ketemu orang lain, ngobrol, itu dia lebih recharge energinya. Walaupun itu cuma 1 jam atau 2 jam. Dan kembali lagi ke rumah dengan energi yang baru. Nah itu kemungkinan itu extrovert. Sedangkan yang introvert adalah yang tadi, ketika capek kerja di luar mungkin kan ya, selama seminggu, terus kamu tiba-tiba pengen recharge energi kamu, yaitu dengan apa? Tidur, rebahan, mendengarkan isi hati kamu sendiri, self-talk. So fix, maybe itu introvert. Dan setelah kamu tahu kamu itu introvert atau extrovert, nah jadi apa tuh? Kamu extrovert atau introvert? Why introvert itu lelah di keramaian? Gini ya, introvert itu lebih cenderung ke yang seperti tadi saya bilang, bahwa dia lebih percaya sama hati dia sendiri gitu. Dia tipikal yang
deep thinker. Jadi mikirnya dalam gitu kan. Apa-apa tuh kayak takut menyakiti. Kenapa dia lelah gitu kan? Karena memang ketika ketemu lingkungan atau orang baru gitu ya, orang yang banyak gitu, dia otak introvert itu auto screening loh. Jadi dia akan menganalisis situasi dulu gitu, nggak serta-merta langsung hai bla 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 gitu nggak. Dia biasanya akan diam dulu gitu kan, karena memang belum nyaman, belum jadi diri dia sebenarnya. Otaknya itu secara bawah sadar itu dia screening apakah lingkungan ini berbahaya atau enggak. Bukan berbahaya yang bakal gimana-gimana, enggak. Cuman pertama kamu takut tersakiti, ya kan? Entah celetukan orang kayak gitu-gitu. Kamu lihat analisa satu persatu orang-orang, apakah orangnya bakal selengean atau gimana, atau bakal menyinggung kamu atau enggak gitu loh. Kalau ngomong tuh kayak cablak atau enggak, semacam itu. Dan sebaliknya, setelah kamu menganalisis karena kamu takut tersakiti, kamu juga akan menganalisis kira-kira kalau aku ikut ngomong gitu, kira-kira kalau aku ikut nyeletuk tuh ada nggak ya yang tersakiti, ada nggak ya yang tersinggung kayak gitu. Kamu lihat tuh analisa karakter satu persatu, capek kan sebenarnya. So that's why ketika kamu pulang gitu dari kumpul-kumpul misalkan reuni atau apa, itu rasanya lelah gitu. Secara nggak langsung kamu nggak nyadari itu, tetapi otak kamu tuh bekerja, otak, hati semua bekerja di bawah, di luar kesadaran kamu gitu loh. Jadi itu udah otomatis aja seperti itu. Kok bisa sih Mbak? Nah, untuk cari tahu kenapa orang bisa sampai menjadi introvert. Karena ada yang bilang bahwa introvert itu genetik atau keturunan, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan. Seperti yang selalu saya bilang bahwa manusia itu terbentuk dari berjuta parameter guys. Nggak mungkin hanya sekedar dari golongan darah, dari genetik, tapi juga cara didik, terus kehidupan masa lalu, trauma masa lalu itu ngaruh banget by the way, anyway, busway. So, dan itu ketika masih awal-awal memang introvert kayak gitu. Tapi tenang aja, ketika sudah lama sering ketemu gitu, otak kamu akan bisa menyimpulkan bahwa oh oke, lingkungan ini aman, oh oke, lingkungan ini nggak aman gitu. Ketika sudah merasa aman, kamu akan merasa nyaman dan bisa lebih istilahnya lost gitu loh. Nggak akan secapek ketika awal-awal analisa. Begitu guys, kira-kira. Jadi, gimana? Sekarang kamu udah tahu kan, kamu introvert atau enggak? Dan sekarang kamu juga udah tahu kan, misalkan kamu introvert, kenapa kamu lelah banget ketika pulang dari reuni atau hangout dari teman-teman. It doesn't mean bahwa kamu nggak enjoy, enggak. Kamu tetap enjoy, kamu tetap ngakak-ngakak sama teman-teman, tapi kayak ada satu alarm atau satu sistem dalam diri kamu itu kayak aduh hati-hati banget gitu loh. Ibarat kata kita nyebrang gitu, kita nyebrang di jembatan, yang lainnya biasa aja, kamunya kayak hati-hati banget. Itu kan sebenarnya menguras energi, asal kamu tahu aja tuh. Oke guys, kalau misalkan masih ada yang pingin lu tanyain, kamu bisa DM aku di Instagram @riamarliana87. Dan buat kamu, seperti tadi gue bilang, kalau misalkan kamu pasangan muda yang sering banget berantem sama pasangan kamu, cowok cewek lo, suami atau istri kamu, karena perbedaan prinsip, bisa banget cek dulu postingan di @karaktercintagoldar. Di situ kamu bakal kaget dan amazed banget karena oh sekarang aku tahu kenapa dia begitu gitu. Kalau kamu nggak setuju, nggak usah follow. Dan kamu nggak perlu buru-buru untuk follow, kamu cek dulu postingan-postingan di sana. So, segitu dulu para introvert. Oh tenang aja, aku kasih satu lagi nih bonus. Jadi jangan salah bahwa introvert itu juga bisa sukses dalam public speaking. Misalkan beberapa orang introvert yang sukses dan dia kalau pidato, ceramah, ustadz kali. Ya pokoknya kalau ngomong di depan umum itu pede abis dan meyakinkan banyak orang. Salah satunya, beberapa orang diantaranya adalah Mark Zuckerberg, terus Bill Gates, tahu dong Bill Gates, terus Steve Jobs. Oh kalau misalkan kalian nggak tahu ketiga orang itu, pasti kamu tahu Maudy Ayunda kan? Nah seperti itu kira-kira. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan public speaking skill. Entah kamu extrovert atau introvert, kamu bisa tetap memberikan manfaat kepada sekeliling kamu.
So, jangan berputus asa. For the next, aku punya pertanyaan dan ini kamu boleh tebak tebak dulu. Bisa gak sih sebenarnya introvert berubah jadi extrovert? Atau sebaliknya, bisa gak sih extrovert berubah jadi introvert? So guys, gue tunggu jawaban kamu di Instagram @karaktercinta. Instagram @riamarliana87. So, stay love and stay strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya masalah, curhatin aja di podcast Self Healing.